Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rusalama dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Di sini ada 10 pertanyaan dan akan dijelaskan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem komputer. Kegunaan bus dalam sistem komputer adalah berguna untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Lalu yang selanjutnya untuk mengatur memori atau spot agar siap ditulis atau dibaca. Lalu sinyal read dan write untuk mengakses data ke dan dari perangkat. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan kedua, apa saja memori yang termasuk memori internal dan memori eksternal? Jawabannya, memori internal diantaranya ROM, CMOS, DRAM, RAM, SDRAM, dan cache. Lalu memori eksternal diantaranya hard disk, floppy disk, flash disk, dan compact disk. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan memanipulasi data. Digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali daripada mengambil dari memori utama setiap kali. Memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan RAM dan ROM. Perbedaan RAM dan ROM diantaranya RAM, singkatan dari Random Access Memory, adalah memori internal CPU dalam bentuk perangkat keras yang terletak di motherboard komputer. RAM dirancang untuk menyimpan data program dan hasil dari suatu program ketika komputer dihidupkan. Selain itu, RAM adalah memori yang mudah menguap karena tidak dapat menyimpan data dan instruksi secara permanen. Sedangkan ROM adalah singkatan dari read-only memory. Ini adalah memori non-volatil yang menyimpan informasi secara permanen bahkan ketika listrik dimatikan, seperti RAM. Menyedia penyimpanan ini juga merupakan memori utama komputer. Yang pertanyaan yang kelima, jelaskan itu memori volatil dan non-volatil. Volatil memory ialah media penyimpanan, yaitu memori. Datanya dapat ditulis dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat komputer mati. Contoh volatil memory, RAM, DRAM, DDR, SDRAM, DRAM, SRAM. Dan non-volatil memory ialah media penyimpanan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer PC dalam kondisi off serta tidak membutuhkan suatu daya. Kebalikannya, volatil
Contoh non-volatile memori. Contoh non-volatile memori diantaranya ROM, ROM, EEPROM, EEPROM, flash memory, hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang keenam, jelaskan maksud dari memori irisable dan non-irisable. Jawabannya, irisable artinya isi memori dapat dihapus dan digantikan. Dengan informasi lain. Memori semikonduktor atau non-irisable yang tidak terhapuskan dan non-volatil adalah ROM. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan ke-7. Jelaskan apa itu EEPROM, EEPROM. Flash memory, SRAM, dan RAM. Contoh bentuk fisiknya. Yang pertama, EEPROM. EEPROM kebalikan dari Irisable Programmed Read-Only Memory. EEPROM berbeda dengan PROM. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulis program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Lalu, yang selanjutnya, EEPROM. EEPROM kependekan dari Electrical Irisable Programmed Read-Only Memory. Seperti hanya PROM dan EEPROM, EEPROM merupakan memori non-volatil. Informasi, data atau program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan, dan tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Lalu, flash memory. Flash memory yang dikenal pula dengan sebutan memori flash adalah memori sejenis EEPROM yang memberikan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam suatu operasi pemrograman. Flash memory tetap dapat menyimpan data tanpa memerlukan penyediaan listrik. Lalu, RAM statis atau SRAM. RAM statis menggunakan flip-flop yang dapat berada di salah satu dari dua kondisi stabil yang dapat dibaca oleh sirkuit dukungan sebagai 1 atau 0. Lalu RAM dinamis atau DRAM. Setiap sel memori dalam chip DRAM menampung 1 bit data dan terdiri dari transistor dan kapasitor. Dan ini adalah contoh bentuk fisiknya. Lalu pertanyaan yang ke-8, jelaskan apa itu cache memory. Memori cache disebut memori CPU adalah static random access memory SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses random access memory atau RAM. Lalu pertanyaan yang ke-9, jelaskan apa itu BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai mengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-10, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori? Jawabannya, alat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal basis 16. CPU melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis data dari mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM, Random Access Memory, yang memungkinkan
pengambilan dan menyimpan data lebih cepat. Karena kecepatan, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.